dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari orang tersebut. Maka tatkala disebutkan atau dikatakan, disampaikan kepada Imam Bukhari bahwasanya orang ini adalah orang baik, orang ahli ibadah, maka Imam Bukhari datang. Ketika akan datang melihat seorang syekh ini sedang akan memberi makan keledainya, tatkala memberi makan keledainya, seorang syekh ini agak apa istilahnya, kalau orang mau ngasih makan itu agak membohongi, dikasih tarik lagi. Maka tatkala melihat syekh ini berbuat seperti itu, hanya hal kecil, maka Imam Bukhari tidak jadi. Bagaimana dia bisa membohongi seekor hewan? Dia bisa berbohong terhadap seekor hewan. Dia bisa berbohong terhadap seekor hewan, apalagi berbohong terhadap hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu contoh bahwasanya tatkala kita mencari guru itu harus kita lihat dulu. Bahkan disebutkan dalam kitab Ta'limul Muta'allim, orang yang ingin mencari guru itu maka dilihat dulu selama 3 bulan berturut-turut bagaimana perangainya, bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya, perlakuannya, muasyarahnya terhadap tetangganya, kaum muslimnya. Maka tatkala dilihat baik maka pegang. Disebutkan dalam kitab Tathbitul Fuad, maka tatkala kita bertemu dengan seorang guru yang benar-benar baik akhlaknya, bagus hatinya, ittisal, bersambung pada Allah, bersambung pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik itu secara nasab maupun secara ilmu, kemudian hatinya senantiasa menyambung pada Allah Subhanahu wa taala, ma'rifat pada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan, yang wajib kita lakukan adalah, kata Imam Habib Abdullah bin Al-Haddad, al-ittirah. Apa ittirah? Berserah diri kepada gurunya, berpasrah diri kepada gurunya. Sebagaimana mayit yang sedang dimandikan, pasrah kepada orang yang memandikan. Maka al-ittirah ini tidaklah berlaku. Maka al-ittirah ini tidaklah terjadi apabila kita masih ada di dalam hatinya sekat. Apabila masih ada di dalam hati kita sekat. Sekat apa? Sekat keraguan terhadap guru. Sekat keraguan terhadap guru. Maka dikisahkan bahwasanya oleh guru-guru kami bahwasanya orang-orang dahulu ketika menemukan seorang guru yang benar-benar bisa mengantarkan kita untuk makrifat pada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang disuruh oleh guru tersebut akan dia lakukan. Maka ada yang dites, suruh loncat daripada bukit, suruh loncat ke bawah. Maka sikap intiraf, sikap berpasrahnya diri terhadap seorang guru yang benar-benar guru, dia akan loncat. Dia akan loncat mati sekalipun demi seorang. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tawassul kita ini, apa yang kita lakukan setiap minggu, setiap bulan berjamaahnya, bukan hanya kebiasaan semata, tetapi kebiasaan ini adalah kebiasaan yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman ini, kita butuh kepada guru yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh guru yang menyampaikan kita untuk mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwasanya fa innallaha yanzuru ila qalbi syekh. Maka sesungguhnya Allah itu melihat kepada hatinya guru. Maka tatkala ada nama kita di dalam hati guru kita, maka Allah akan berikan indah, Allah akan berikan wahbah pada diri kita. Allah akan berikan di dalam hati kita adalah makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka posisikan diri kita, posisikan nama kita di dalam hati guru kita dengan apa? Dengan istiqomah menjalankan tuntunan yang telah dituntunkan oleh Sayyidi Syekhul Mukarram. Dan insyaallah kalau ada nama kita di hati guru kita, fulan bin fulan, dia benar-benar melakukan tuntunanku, dia benar-benar melaksanakan tuntunanku, dia benar-benar berpasrah kepada diriku, maka Syekh ini akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dirinya diberikan cahaya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi yang kita lakukan malam hari ini, malam-malam sebelumnya dan malam-malam yang akan datang, daripada berjamaah,
tawasul, sholat dan lain sebagainya, maka ini bukan hanya kebiasaan, tapi ini adalah satu perbuatan, satu kebiasaan yang memiliki nilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala kita niatkan ibadah dan tatkala kita niatkan ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau yang kita lakukan pada malam hari ini dan kebiasaan kita sebelumnya dan yang akan datang daripada tawasul berjamaah, kita tidak niatkan apa-apa, maka percuma, kita hanya dapat capeknya saja. Masyarul hadirin hadani Allah wa iyyakum, buka hati, buka pikiran kita, pasrahkan diri kita pada Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram, bahwasanya kita berburu pada seorang Syekhul Mursyid, Syekh Mursyid Mukammil, tidak ingin jadi apa-apa, tidak pengen jadi apa-apa, tidak pengen jadi di depan, tidak pengen jadi di atas, tidak pengen jadi mulia, tidak, tetapi kita ingin disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kita datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada manfaatnya mal, harta, tidak ada manfaatnya banun, keturunan, tidak ada manfaatnya pangkat jabatan dunia, namun apa yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, hati yang terbuka, hati yang hidup. Masyarul hadirin al-mutawassilin wal mutawassilat hadani Allah wa iyyakum. Mari sekali lagi kita niatkan apa yang kita lakukan daripada tawassul dan berjamaah ini untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha guru, agar nama kita senantiasa ada di dalam hati guru kita, agar kita disampaikan pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyampaikan, memberikan kepada kita cahaya makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari guru kita, mendapatkan secercah cahaya makrifat pada Allah Subhanahu